Halo semua, kita dari kelompok 5 Etnologi. Halo semua, untuk anggota dari kelompok 5 ada Dea Puspita Pramesti, Putri Amelia Rahmiawan, dan Lina Nurhasana. Oke, selanjutnya disimak yuk videonya. Pengertian sistem sosial. Sistem sosial dalam bahasa Yunani ialah sistema. Diartikan juga sebagai sehimpunan atau komponen-komponen yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya secara berurutan. Sistem sosial diartikan juga sebagai suatu dari keseluruhan. Dalam sosiologi, sistem sosial diartikan sebagai jaringan terpola dari hubungan yang terbentuk secara koheren, di mana sistem sosial berada di antara individu, kelompok maupun masyarakat. Menurut Johnson, sistem sosial merupakan kumpulan dari tindakan sosial yang dilakukan oleh individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Johnson juga menjelaskan bahwa pembentukan sistem sosial merupakan dari tindakan-tindakan sosial. Pluralitas masyarakat Indonesia. Plural dalam bahasa Inggris diartikan sebagai jamak, sementara pluralitas diartikan sebagai kemajemukan, sehingga bisa diartikan bahwa pluralitas masyarakat Indonesia adalah kemajemukan atau keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam buku Melayu Menjadi Indonesia yang diterbitkan oleh Aftonul Afif yang berangkat dari pemikiran Van der Burg, bahwa pluralitas masyarakat Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada kelompok sosial yang memiliki budaya tertentu. Lalu yang kedua, ada kelompok sosial yang hidup secara berdampingan. Lalu yang ketiga, ada kelompok ini hidup dalam batasan politik dan ekonomi yang sama. Lalu yang keempat, kelompok sosial bersifat otonom atau berdiri sendiri. Bentuk pluralitas masyarakat Indonesia ialah Bhinneka Tunggal Ika dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular. Menurutnya, pluralitas masyarakat Indonesia disebabkan oleh 5 hal. Yang pertama, keadaan geografis. Lalu yang kedua, letak Indonesia di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang menjadi lalu lintas penyebaran agama dan perdagangan. Lalu yang ketiga, banyaknya pulau-pulau yang terpisah. Lalu yang keempat, perbedaan cuaca dan iklim di setiap region. Lalu yang terakhir, adanya perbedaan antara agama, suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Menurut Purnipal, masyarakat majemuk yaitu suatu masyarakat yang hidup sendiri-sendiri tanpa adanya pembauran satu sama lain yang didasari oleh suatu kesatuan politik. Nah, Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk. Kemajemukan ini ditandai oleh adanya suku-suku bangsa yang masing-masing mempunyai cara-cara hidup atau kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat suku bangsanya sendiri-sendiri, sehingga mencerminkan adanya perbedaan dan pemisahan antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa lainnya. Tapi secara bersama-sama hidup dalam satu wadah masyarakat Indonesia dan berada di bawah naungan sistem nasional dengan kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau menurut Emil Durkheim, karakteristik masyarakat majemuk ini tidak termasuk ke dalam dua golongan masyarakat, yaitu masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Masyarakat majemuk juga tidak bisa disamakan dengan masyarakat yang memiliki unit-unit kekerabatan atau yang bersifat segmenter. Masyarakat majemuk juga tidak dapat disamakan dengan masyarakat yang memiliki diferensiasi atau spesialisasi yang tinggi. Selanjutnya, ada 2 tingkatan konflik yang kemungkinan terjadi pada masyarakat majemuk. Yang pertama itu ada konflik yang bersifat ideologis dan yang kedua ada konflik yang bersifat politis. Selanjutnya itu ada pendekatan teoritis dalam memahami sistem sosial di Indonesia. Yang pertama itu teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional ini melihat masyarakat sebagai sebuah keseluruhan sistem yang bekerja untuk menciptakan tatanan dan stabilitas sosial. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu pemerintah yang mendirikan sekolah dalam rangka menyelenggarakan pendidikan kepada warganya,
Selanjutnya, murid-murid dipersiapkan untuk mengisi lapangan pekerjaan nantinya. Nah, ketika bekerja, tibalah mereka untuk membayar pajak. Uang pajak tersebut digunakan untuk membiayai pendidikan dan lainnya. Selanjutnya, pekerja menyuplai biaya hidup keluarganya agar tetap eksis. Pada akhirnya, murid-murid yang dibiayai oleh pemerintah akan membiayai pemerintah agar tetap eksis. Nah, dari sudut pandang teori struktural fungsional, jika sistem tersebut berjalan bagaimana mestinya, maka sistem sosial akan berada pada kondisi yang stabil. Nah, yang kedua itu ada teori konflik dialektika. Nah, teori ini tuh memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Contohnya itu pada reformasi Indonesia. Menurut Abu Ahmadi, hubungan manusia dengan lingkungannya itu meliputi yang pertama, individu dapat menggunakan lingkungan, yang kedua, individu bertentangan dengan lingkungan, yang ketiga, individu berpartisipasi dengan lingkungan, yang keempat, individu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Adapun faktor yang mempermudah terjadinya integrasi sosial dalam masyarakat majemuk menurut Sukanto ialah pertama, sikap toleransi terhadap kebudayaan yang dianut oleh masyarakat lain. Yang kedua, adanya kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, sikap saling menghargai terhadap kebudayaan yang dianut oleh masyarakat lain dengan mengakui kelemahan dan kelebihan masing-masing. Yang keempat, sikap terbuka golongan atas terhadap golongan minoritas dengan memberikan kesempatan yang sama dalam bidang kehidupan sosial. Yang kelima, pengetahuan akan persamaan unsur-unsur kebudayaan dengan melalui penelitian kebudayaan khusus. Yang keenam, adanya perkawinan campuran antar masing-masing kelompok yang berbeda kebudayaannya. Yang ketujuh, adanya ancaman musuh dari luar sehingga menyebabkan masyarakat tersebut melakukan suatu kompromi guna mengatasi ancaman tersebut. Jadi kesimpulannya, sistem sosial merupakan suatu komponen-komponen yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yang dimana dalam sistem sosial ini terdapat pluralisme atau kemajemukan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Kemajemukan masyarakat Indonesia ini ditandai dengan adanya berbagai macam kebudayaan dan suku bangsa.